Kenalkan, nama saya Pika Priani dengan NIM 2412106110 dari kelas B Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengembangan sistem informasi dengan OOAD dan UML. Pada video ini kita akan membahas bagaimana pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD dengan bantuan UML digunakan untuk membangun sistem informasi yang efektif dan sesuai kebutuhan bisnis. Yang pertama itu ada latar belakang. Perusahaan saat ini dituntut untuk memiliki sistem informasi yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Namun, sistem yang dibeli di pasaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Pendekatan OOAD dengan UML hadir sebagai solusi untuk membangun sistem yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada tujuan. Ada 3 tujuan utama dari pengembangan sistem ini. Pertama, menjelaskan proses pengembangan sistem dengan pendekatan OOAD. Kedua, menggambarkan sistem secara lengkap dengan diagram UML. Dan ketiga, menghasilkan sistem informasi yang meningkatkan efisiensi bisnis. Yang ketiga itu ada metode. Yang digunakan adalah OOAD, terdiri dari 2 tahap. Object Oriented terdiri dari 2 tahap, Object Oriented Analysis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan objek bisnis, Object Oriented Design untuk merancang sistem dengan elemen berorientasi objek. UML menjadi alat bantu utama dengan berbagai diagram seperti activity diagram, use case, class diagram, sequence diagram, hingga user interface design. Yang keempat itu ada hasil rancangan. Melalui proses ini dihasilkan berbagai diagram yang mendeskripsikan sistem secara menyeluruh. Activity diagram untuk alur aktivitas, use case dan event table untuk skenario pengguna, kelas diagram untuk struktur data, sequence dan communication diagram untuk interaksi antara objek, deployment dan architecture diagram untuk teknis implementasi serta desain antarmuka pengguna. Yang kelima itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, pendekatan OOAD dengan UML menghasilkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan, memberikan dokumentasi yang terstruktur, mempermudah pengembangan jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Dan yang keenam itu ada saran. Bagi pengembangan sistem, disarankan menggunakan OOAD dan UML, terutama untuk proyek berskala menengah hingga besar. Latih tim dalam penggunaan UML dan kombinasikan dengan metodologi modern seperti Agile atau DevOps. Penelitian lanjutan juga bisa dilakukan untuk mengukur dampak sistem terhadap performa bisnis. Sekian, terima kasih.